اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عليه. نامت أعيني يوما نامت والأنين نما
Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahina al-muttasil ila imam al-khatimah al-hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madadihi wa karamatihi bidarain amin. Hadis nomor 9013, hadis sahih riwayat dari Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam kitab Syarah Kabir Imam Tabrani, kitab Mustadrak Imam Hakim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyal aduwa, siapa saja yang bertemu ia dengan musuh, siapa saja yang bertemu ia dengan musuh, fasabara, lalu dia sabar di medan perang, tidak pergi kemana-mana, hatta yuqtala, sehingga dia dibunuh, au yulaba, atau dia dikalahkan, lam yuftan fi qabrihi, niscaya dia tidak akan difitnah, dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Artinya orang yang mati syahid aman dari azab kubur, tidak merasakan cengkraman kubur yang sempit, huru hara sejauh makro, kalah jengking, dan pertanyaan mungkar dan nakir. Dia tidak perlu dipertanyakan lagi siapa Tuhannya, tidak perlu ditanyakan lagi siapa nabinya, tidak perlu ditanyakan lagi apa iman atau kitab sucinya, karena dia sudah buktikan dengan pengorbanan tertinggi, yaitu mengorbankan nyawanya di badan tempur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luka-luka yang ada pada tubuhnya sudah menjadi bukti dan jawaban untuk semua pertanyaan yang ada dalam kubur. Milih yang mana? Ditanya di kubur atau mati syahid? Tidak ada pilihan. Hati saya demam minta izin belajar. Anak mau perang, duduk saja di ruangan itu, cuma flu sedikit izin. Khalis Aina. Nah, mati syahid atau ditanya dalam kubur? Hah? Nah, maka memang nggak ada belajar terus saja
belajar. Kalau memang terhalang belajar, bagaimana mau mati syahid di jalan Allah? Nah, bukan rusuknya yang patah, tapi kepala yang berpasir pada. Nah, bukan kaki yang terkilir, tapi tangan yang buntung. Jadi ketika sahabat waktu perang di jalan Allah, tangannya ini tidak kena kebas, tinggal kulitnya dikit, dan tangan ditaruh di pundak, perang satu tangan, mengganggu tangannya ini, diinjak tangannya dan kaki, potong sisanya dibuang. Nah, itu yang habis syahid, dibuang seperti itu, potong tangannya, dibuang, mengganggu saya. Ini tangannya terlupa sedikit, disatukan lagi, disembuh, lepas saja buang. Kalau yang mengganggu. Nah, hadis berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam tanhahu, siapa saja yang tidak mencegah akannya, salatuhu, oleh ibadah solatnya, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da, itu tidak bertambah ia seseorang kepada Allah kecuali bertambah jauh, kecuali bertambah jauh. Jadi ibadah sholat itu seperti pedang memiliki dua mata. Bisa pedang itu menyelamatkan kita, bisa pedang itu menghabisi kita. Al-Quranul Karim juga seperti pedang memiliki dua mata, bisa menjadi hujjatun lana, bisa menjadi hujjatun alaina. Ilmu juga sama, belajar agama juga seperti pedang memiliki dua mata, bisa mengangkat derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bisa juga menghinakan. Orang yang pertama sekali dimasukkan ke neraka adalah penghafal Al-Quran dan belajar agama. Jadi tidak serta-merta ibadah sholat menaikkan derajat seseorang. Maka lihat di sisi ini, orang yang sholatnya yang dia lakukan tidak merubah akhlak dan pribadinya, sehingga dia tetap melakukan perbuatan keji dan munkar, maka ibadah sholatnya bukan mendekatkan diri dia kepada Allah, tapi setiap kali dia sholat semakin jauh dari Allah. Sholat tambah jauh, sholat tambah jauh, sholat tambah jauh. Kenapa? Kenapa? Karena sholatnya tidak sesuai yang diharapkan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dia sholat, kakinya isbal. Dia sholat, mulut borok. Dia sholat, berdiri sebelah kaki, menumpukan berat badan di sebelah kaki. Dia sholat, siku ditaruh di lantai. Sholat yang dibenci oleh Allah. Janganlah kamu sholat seperti hewan. Sholat tapi dahi tidak menyentuh lantai. Sholat tapi tumit tidak basah kena air wudhu. Sholat tangan diperban tapi tidak dibuka ketika wudhu.
semua sholat yang tidak mencukupi syarat dan rukun, melakukan perkara-perkara makruh dalam sholat, maka sholatnya tersebut membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sholat, Quran juga, belajar agama juga. Maka ketika sahabat melaporkan kepada Nabi ada satu orang yang mencuri, dia sholat, Nabi katakan biarkan saja, nanti sholatnya akan menghentikan dan dia dari perbuatan mencuri tersebut. Tapi sama laporan minggu yang berkata-kata kotor, pulang. Ini sholatnya nggak ada artinya. Maka sholat, hakikat sholat adalah membawa ketaatan dalam sholat, keluar sholat. Itu kata karaoke, karkana ini karaoke. Nah, ada karaoke, sudah karaoke atau karkun atau karkunai karaoke. Ini ya itu tadi rumah ini. Zaman sifat ada di rumah. Hakikat sholat adalah membawa ketaatan dalam sholat keluar sholat. Di dalam sholat tidak boleh bicara perkara-perkara yang tidak diperintahkan, di luar sholat juga tidak boleh. Itulah hakikat sholat. Sehingga sholatnya bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat tapi tetap kotor, sholat tapi tetap keji, sholat tetap berbohong, sholat tapi tetap mencuri, sholat tetap perbuatan-perbuatan haram yang lainnya, maka sholatnya menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan seorang pelayan yang dibenci oleh majikannya. Seorang pelayan yang dibenci oleh majikannya, seorang budak yang dibenci oleh majikannya. Maka setiap kali budak itu melayani majikannya, bukan semakin sayang majikannya, tapi semakin benci, karena setiap kali dia lihat muka majikannya, muka pelayannya, dia semakin marah. Dia mukanya marah, dia mukanya semakin marah, semakin lihat, sering lihat, semakin marah. Artinya pelayanan daripada budak tersebut itu menambah kebencian ke dalam hati si tuan. Seperti itu kira-kira baginannya orang yang sholat tapi sholatnya tidak merubah kehidupannya. Nggak perlu dikatakan sukses dalam sebuah pendidikan, tidak ada maknanya ketika dikatakan maju dalam sebuah pendidikan. Tapi kalau sekiranya pendidikan itu, ibadah itu tidak merubah karakternya, pelan-pelan saja. Sejus sehari nggak usah banyak-banyak. Atau sejus seminggu, tidak perlu buru-buru menghafal Quran itu. Yang penting sholatnya bagus, akhlaknya tambah baik, orangnya semakin jujur, kata-katanya semakin bersih. Tidak perlu buru-buru apa, sejus sehari itu cukup. Hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, "Malam ya'ti Baitul Maqdis, siapa saja yang tidak mampu mendatangi akan Baitul Maqdis." Malam ya'ti, siapa saja yang tidak mendatangi Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, yusalli bihi, ia mengerjakan sholat
padanya, betul itu. Ia mengerjakan sholat padanya, fal yab'ats, maka hendaklah dia mengirim bizaitin, dengan minyak zaitun, yusraju bihi, yang akan dinyalakan lampu padanya Baitul Maqdis. Hadis hasan. Nah, ada beberapa isyarat yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, betapa pentingnya untuk mendatangi Baitul Maqdis. Nah, betapa pentingnya untuk mendatangi Baitul Maqdis. Kalau tidak mampu mendatanginya, kirimkan saja uang. Itu satu. Yang kedua yang diperlukan di Baitul Maqdis adalah minyak zaitun untuk dinyalakan lampu. Apa yang terpahami dari situ? Apa yang bisa dipahami? Kirimkanlah minyak zaitun untuk dinyalakan lampu. Bukan disuruh dikirimkan makanan. Memang makanan perlu juga untuk masyarakat, tapi untuk mestinya minyak zaitun. Apa yang bisa dipahami? Ada. Yes. Nggak ada. Nggak nyampe. Dalam menggalang saya menunjukkan bahwasanya isyarat Masjid Baitul Maqdis beraktivitas ketika lampunya sudah pakai minyak zaitun. Hari ini Baitul Maqdis tidak bisa beraktivitas secara maksimal karena dikuasai oleh Israel. Tapi pemanfaatan Masjid Baitul Maqdis dengan ibadah sholat seperti yang dikatakan di sini, itu akan berlaku nanti pada satu waktu kalau minyak lampunya, penerangannya sudah kembali kepada minyak zaitun. Kalau di Padang sudah kembali ke minyak tanah, nggak pakai listrik lagi, sudah kembali kepada lampu petroman. Nah, dan kembali kepada lampu dama. Artinya kemenangan Baitul Maqdis ternyata bukan saat ini. Buktinya hari ini sudah mulai amburadul lagi oleh penjajah Israel. Tapi kemenangan yang hakiki yang menunjukkan awal kiamat itu kayaknya ketika listrik tidak ada lagi. Karena Nabi katakan di sini, yang tidak mampu datang ke Baitul Maqdis untuk sholat, hari ini mana bisa datang untuk sholat ke situ? Maka kirimkanlah minyak zaitun, bukan pakai listrik, tapi minyak zaitun. Nah, la'ala sholat begitu. Hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, nomor 9016, man lam ya'khud, siapa saja yang tidak mengambil ia min syaribihi. Apa artinya zat syaribihi? Orang minum. Berarti kan orang minum. Siapa saja, dan tulis dulu ya, ini tanda sebelumnya betul atau enggak, bagaimana?
siapa saja yang mengambil dia dari orang minumnya, maaf, siapa saja yang tidak mengambil dia dari orang minumnya, maka dia bukan golongan kami. Coba jelaskan apa maksudnya. Hah? Peminum khamar. Jadi orang yang tidak mengambil orang minum khamar menyiksa, hukum. Maksudnya orang minum kan tak diambil. Nampak orang minum tak diambil. Jadi orangnya diambil minumannya. Ini asbab syari'i. Maksudnya tidak mengambil tindakan hukum kepada orang minum khamar. Nah, dari malam harusnya antum bergerak gitu. Karena banyak orang minum khamar kayaknya, tapi tak pasti. Ihsan, apa artinya syari'i? Nggak tahu. Syari'i nggak tahu artinya. Itu ada banyak mana ucap yang saya. Berasa? Mutawanya bertawan aja pandai. Nah, Abu Yang memberi minum. orang beri minum. Ya karim. Syari'i artinya kumis. Syari kumis. Kenapa kumis diartikan orang minum? Karena kumis antum kalau nggak dipotong, ketika minum teh tarik, kopi, mie, kopi, gelas, kopi apa saja, itu dia minum duluan. Kalau kumis itu panjang, kalau kita minum teh tarik, sebelum telur masuk ke mulut, dia akan masuk ke minuman. Maka disebutlah kumis itu syari, orang yang minum, artinya kumis. Maksud hadis adalah orang yang tidak mengambil kumisnya, orang yang tidak memotong sebahagian dari kumisnya, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami. Jadi Pak Kumis itu bukan Nabi. Yang Nabi adalah Pak Jenggot. Nah, maka kumis harus dipotong. Maka Nabi katakan min itu artinya tabai, bukan syaribahu. Orang yang tidak mengambil kumisnya. Kalau mengambil kumis berarti cukur habis. Kalau min berarti potong. Ikut merah bibir. Nah, ikut merah bibir. Belum ada yang berkumis. Nah, hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yu'min," siapa saja yang tidak beriman dia bil qadari, dengan takdir, dengan kadar, khairihi, yang baiknya kadar, wa syarrihi, dan yang tidak baiknya kadar, fa ana minhu bari'un, maka saya dari orang tersebut itu berlepas diri, enggak mau ngurusnya di akhirat, enggak mau memberi syafaat dia di akhirat, dan enggak mau membelanya di akhirat, saya enggak mau ambil pusing dengan orang itu di akhirat. Kenapa? Karena dia bukan umat Nabi. Kalau umat Nabi pasti diurus di akhirat. Berarti rukun imannya yang kelima tidak ada. Percaya kepada kadar baik dan kadar tidak baik. Nah, itu percaya takdir. Percaya. Nah,
Di antara yang telah ditulis di alam takdir adalah rezeki. Itu sudah ditulis. Berapa piring selama hidup ikhlas Maulana makan nasi, itu sudah ditulis. Makannya dengan apa, sudah ditulis. Nah, apakah ragu rezeki? Enggak, sudah ditulis. Belum usah ragu lagi. Belajar aja terus. Nah, karena rezeki sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Enggak boleh ragu. Nah, maka ketika sesuatu sudah terjadi, enggak boleh menyesal. Kalau sesuatu belum terjadi, harus maksimal berusaha. Itu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ngaji gigi, masuk program aktif, masuk kelas tepat waktu, ngaji saja, ngaji nggak lancar juga, itu takdir. Nah, kau pikir bukan zikir nggak ikut, awal nanti kita laporan lagi. Media eksekusi karena dia zikir kemarin. Kita lakukan giginya. Nah, zikir nggak ikut, orang zikir dia tidur, orang ngaji dia ngelamun, kemudian dikatakan takdirnya segitu. Kan takdir nama, takdir antum yang kayak gitu di Lauh Mahfuz. Jadi kita harus maksimal. Guru si fikri harus maksimal memperhatikan dia. Kalau dia tetap aja begitu, takdirnya begitu. Tapi kalau dibiarkan saja, itu kan takdir. Nah, karena takdir, keyakinan kepada takdir menyebabkan orang tidak berbuat, itu aliran sesat. Namanya aliran Jabariyah. Orang yang tidak percaya kepada takdir, percaya dengan potensi sendiri, harus kerja nyata, kerja dan kerja sampai mengerjain orang. Nah, itu namanya qadariyah. Hasil itu ditentukan oleh kita sendiri, itu qadariyah. Tapi orang beriman, ahli sunnah wal jamaah tidak melakukan sesuatu semaksimal mungkin. Apa yang terjadi itulah qadarullah. Kalau bawa motor tuh remnya cukup. Nah, kemudian hati-hati, pelan-pelan, pakai helm, dari jalan di pinggir, jatuh, itu takdir namanya. Tapi bawa motor di penurunan, di gas, nggak ada rem, jatuh bukan takdir. Memang takdir juga. Sudahlah, pakai rem nggak pakai rem, qadarullah, jatuh nggak jatuh, dan takdir Lauh Mahfuz. Ada urusan lain, rem itu makhluk, bisa makhluk, motor makhluk. Berkehendak ada kehendak Allah. Masya Allah kan, maha besar dan pun. Nah, itu pemahaman apa itu? Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam." Orang-orang yang tidak memalangkan ia akan puasa. Orang-orang yang tidak memalangkan ia akan puasa. Maksud memalamkan itu berniat puasa di malam hari. Itu maksud hadis. Terjemahnya seperti tadi. Qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya seseorang. Tidak ada puasa baginya seseorang. Hadis hasan.
bisa menjadi dalil hukum. Sehingga dalam mazhab kita puasa wajib niat di malam hari. Kalau lupa niat di malam hari, besok harinya tetap wajib berpuasa, tidak makan dan minum, tetapi puasanya tidak sah, wajib diqadha di bulan Syawal. Tapi kalau puasa sunat boleh niatnya di pagi hari. Dengan hadis ketika Nabi SAW datang ke rumah Sayyidah Aisyah di pagi hari, lalu mengatakan, hal indakum minat ta'am, apakah ada makanan untuk hari ini? Sayyidah Aisyah katakan tidak ada. Pada saat itu Nabi katakan, idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa saja. Berarti pentingnya puasa di malam hari. Dan para ulama, para imam merasa bertanggung jawab kepada masyarakatnya supaya niat puasa di malam hari. Akhirnya mereka baca niat puasa, ingatkan niat puasa selesai tarawih, selesai sholat witir, sehingga mereka katakan, ayo kita niat puasa. Nah, dibaca oleh imam, nawaitu shauma wadin al-hadari wa fi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sehingga masyarakat kita puasanya sah. Kenapa? Karena niat setiap malam diingatkan oleh imam tarawih, diingatkan oleh ulamanya, oleh malinnya. Lepas itu datang salat Id. Apa kata Pak Salaf ini? Nggak ada diajarkan oleh Nabi niat puasa ramai-ramai. Akhirnya nggak niat lagi orang. Ada yang niat, ada yang lupa niat. Gara-gara fatwa si Khobis ini. Berapa Islam bilang dia Khobis. Itu bahasa Islam. Itu sebab-sebabnya kenapa niat puasa dibaca oleh imam-imam kita di surau-surau, di masjid-masjid. Akhirnya banyaklah masyarakat kita yang ingat niat puasa karena niatnya bersama-sama. Itu dalilnya Pak Salafi. Dia asal berkotek saja. Nah, bina ada dalil. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man lam yatruk waladan." Siapa saja yang tidak meninggalkan ia akan anak. Siapa saja yang tidak meninggalkan ia akan anak. Wala walidan, tidak juga orang tua. Maksudnya ketika dia meninggal, anak nggak ada, orang tua nggak ada, fawarasatuhu kalalah, maka warasahnya, pewarisnya adalah kalalah. Apa arti kalalah? Kalalah ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sama maknanya hadis di sini. Orang-orang yang meninggal dunia yang tidak meninggalkan anak dan orang tua, maka yang mewarisi adalah saudaranya. Kalau dia meninggalkan satu saudara perempuan dapat setengah. Kalau dia meninggalkan dua saudari perempuan dapat 2/3. Kalau dia meninggalkan saudari perempuan dan saudara laki-laki, lidzakari mislu hadzal unsayyin, laki-laki mendapatkan 2/4 dari jatah perempuan. Nah, pembagian warisan ini untuk Sumatera Barat berlaku kepada harta pusako rendah, pencarian kedua orang tua. Tidak berlaku untuk pusako tinggi,
warisan yang diterima dari nenek moyang sebelumnya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man lam yajma'is siyama qabla al-fajri," siapa saja yang tidak mengumpulkan ia akan puasa sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Hadis hasan. Hadis ini semakna dengan hadis yang tadi. Puasa wajib harus diniatkan sebelum sholat subuh. Boleh diniatkan sebelum makan sahur, tutup mulut. Boleh diniatkan setelah makan sahur. Niat puasa tidak batal karena makan sahur setelah niat. Boleh juga niat puasa setelah buka puasa langsung. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti ini, maka pakai dua mazhab ketika menjalani puasa Ramadan. Pertama, mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan niat puasa harus setiap malam. Yang kedua, mazhab Imam Maliki yang mengatakan boleh niat puasa di awal malam pertama bulan Ramadan, niat puasa sebulan ke depan. Maka pada malam sidang isbat ditetapkan 1 Ramadan, pasang dua niat. 1, saya akan puasa sebulan ke depan, mazhab Maliki. Tiap malam saya puasa besok hari, mazhab Imam Syafi'i. Ketika kita lupa niat, di pagi harinya kita katakan, saya sudah numpang dengan kapal Maliki. Jadi ngamalin puasanya itu semangat, karena puasanya masih dianggap sah oleh satu mazhab. Besoknya bulan Syawal diqodo kembali sambil niat puasa 6 Syawal supaya ibadahnya betul-betul yakin diterima menurut pandangan mazhab. Nah, kalau yang anti mazhab, cari mazhab sendiri. Kalau nanti, pikir aja sendiri bagaimana caranya. Apakah nggak puasa hari, atau nggak perlu difoto, atau cukup istighfar saja? Itu nggak tahu saya mazhab. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man lam yahlik anatahu," siapa saja yang tidak mencukur ia akan bulu anaknya. Bulu anak, bulu apa tadi Mas? Anak itu bulu apa? Bulu kemaluan. Wa yuqallim azfarahu, dan tidak memotong ia akan kukunya. Wa yajuzza syaribahu, dan tidak memotong ia akan kumisnya. Faisa mina, maka tidaklah ia dari golongan kami. Itu sunnah Nabi. Jadi kumis dipotong sampai seukuran merah bibir, kuku dipotong, nggak ada kuku yang istimewa. Semua kuku harus mendapatkan perlakuan yang sama untuk mengamalkan sunnah Nabi. Ada di sisi kuku jempol. Kenapa di sisi kuku jempol untuk buka jeruk? Kenapa di sisi kuku kelingking untuk buang tai telinga? Hanya gara-gara buang tai telinga pakai kuku, pergi ke ibu bidan. Nah, terjadi infeksi. Kuku potong semuanya, kuku tangan, kuku kaki. Nggak ada tren di kuku, jangan buat gaya di kuku.
kasihan buku itu. Kenapa salah saya? Apa salah saya? Kenapa saya tidak layak mendapatkan sunnah Nabi saya? Nah, nangis dari itu dia. Minggu-minggu dia menangis sebelum diketahui oleh tim penyelidik. Ketika diketahui oleh tim penyelidik, dipotong bukunya. Apa kata buku? Terima kasih Pak penyelidik. Nah, gara-gara kamu saya bisa mengamalkan sunnah Nabi saya. Ini tuan saya ini memang babel orangnya, pembabal. Nah, kenapa pembabal? Kenapa saya tidak layak? Tolong tanyain sama dia, kenapa saya tidak layak mengamalkan sunnah Nabi saya? Kenapa saya dipanjangin satu? Dan sedih saya sama kawan-kawan saya yang lain. Nah, maka anggota tubuh yang tidak diperlakukan sesuai sunnah itulah yang akan menuntutnya pada hari kiamat. Berbicara kulit-kulit mereka, berbicara anggota tubuh mereka. Kenapa komplain anggota tubuhnya? Karena dia dizalimi di dunia. Nah, begitu juga bibirnya, ngamuk-ngamuk bibir sama dia. Ini si panjang ini bahasa. Bibirnya sepanjang sampai di bibir bawah. Sehingga kalau dia senyum tuh nggak nampak giginya, hitam aja nampak di sini. Nah, kita lagi ke atas. Itu biasanya takut. Dia takut makannya, makan macam-macam. Nah, disuruh pilih. Nah, anak juga yang dibuat anak seperti salam kelelawar. Nah, kalau saya disebut minimal 1 kali dalam 40 hari. Nah, kayak kalau nggak mau, bukan umat Nabi. Besok datang ke akhirat, pakai gamis, pakai jam sholat, pakai tongkat, minta syafaat kepada Rasulullah. Coba bilang stop. Apa lagi salah saya? Tuh anakmu bisa dipondring. Nah, akhirnya tertolak dia mendapat syafaat Nabi gara-gara si anak. Dan gara-gara anak kita tidak dekat dengan Nabi. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man lam yukhallil," siapa saja yang tidak menyela-nyelangi ia, siapa saja yang tidak menyela-nyelangi ia, asabi'ahu, akan jari jemarinya, bil ma'i, dengan air, khallalallahu, itu menyela-nyelangi akannya seseorang oleh Allah dengan api pada hari kiamat. Nah, hadis ini ditafsir oleh ulama. Jari jemari yang mana yang wajib disela-selangi, kalau tidak disela-selangi akan dibakar api, adalah jari jemari. Kalau tidak disela-selangi tidak akan masuk air wudu. Nah, misal antum, nah, yang mandinya nggak terlalu perhatian, waktu mandi di celah-celah jari ini nggak digosok, nanti masuk ke mulut. Nah, sini putih, ada di celah-celah yang putih. Itu kalau disiram air, itu seperti air itu lewat di atas daun talas, airnya nggak masuk ke dalam. Aku perlu disela-sela, waktu cuci tangan, gosok ini, cuci lagi, gosok, cuci lagi, gosok.
dari tangan dan kaki. Nah, kalau air masuk tanpa disela-selangi, hukum menyela-selangi sunnah. Kalau air tidak masuk kecuali dengan disela-selangi, hukum menyela-selangi wajib. Hadis ini ditempatkan kepada kejadian yang wajib. Yang tidak mau menyela-selangi pada air belum rata ke kulitnya, maka besok dengan barang rata gosokkan ke jarinya itu. Ini jari yang tidak mau ikut aturan. Ada di kitab fikih sholat nilai-nilai jari. Ada amalkan. Orang mengamalkan satu ilmu, dia akan dapat ilmu kedua. Mengamalkan satu ilmu lagi, dia dapat lagi. Mengamalkan, dapat lagi. Maka salah satu cara cepat untuk mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu yang ada. Maka dia akan dapat ilmu tanpa belajar. Orang yang mengamalkan ilmu yang didapat dengan belajar, Allah akan beri ilmu dari arah tanpa belajar. Banyak di antara para ulama kita dulu belajar sebentar tapi alim, karena semua yang didapat langsung amal. Kenapa hari ini kita belajar tidak dapat mengerti? Karena belajar hanya sepintas pengetahuan saja, tidak praktek. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man lam yudrikir raka'ah," siapa saja yang tidak mendapati dia akan rukuk, lam yudrikis shalah, niscaya dia tidak akan mendapati sholat. Hadis hasan. Kami itu masuk? Enggak. Yang mana? Yang mana lari-lari? Antum lari ke sholat, imam sudah ruku, antum angkat takbir, Allahu Akbar, niatnya atau ada atau enggak? Dia langsung ruku. Ketika ruku imamnya sudah naik, maka tidak sah rakaatnya, wajib tambah 1 rakaat lagi. Nah, yang dapat rakaat adalah orang yang sempat ruku bersama imam seukuran subhanallah minimal, dan rukunya itu setelah takbiratul ihram yang benar, dan takbirnya tidak ke bawah turun. Allahu Akbar, jadi barnya ke bawah turun, itu nggak sah. Jadi Allahu Akbarnya itu harus posisi lurus. Nah, turunnya ke bawah nggak pakai takbir, itu nggak ada masalah. Tapi tetap sholatnya sah. Nah, orang yang tidak dapat ruku tidak dapat sholat, artinya tidak dapat 1 rakaat tersebut. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Malam yada' qaulaz zur," siapa saja yang tidak meninggalkan akan perkataan bohong. Malam, siapa saja yang tidak yada' meninggalkan qaulaz zur, perkataan bohong, wal amala bi, dan tindakan bohong. Amala bi, tindakan dengan yang bohong, maksudnya tindakan yang gara-gara bohong. Falisa lillah, maka tidak ada bagi Allah hajatun, itu hajat, itu keperluan, fi ayyada'a,
pada bahwa meninggalkan dia seseorang ta'amahu wa syarabahu, makanannya dan minumannya. Makanannya dan minumannya. Kadangkala ketika orang tua meminta sesuatu, kita katakan nantilah, beliau minta lagi, kita bilang sebentar lagi. Beliau minta lagi, kita bilang sebentar lagi. Nah, ketika beliau tidak minta lagi, kita katakan ini Pak, ini Mak, kata saya, apa orang yang tidak perlu saya. Nah, udah perlu lagi. Udah perlu, tapi bilang tidak perlu. Artinya apa? Artinya apa? Kata saya di rumah kayak gitu, nggak mengerti artinya apa. Nah, Allah katakan di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu kita mengatakan tidak makan, tidak puasa karena Allah. Tapi Allah katakan jangan buat perkara bohong. Jangan buat tindakan yang gara-gara itu kamu bohong. Tapi dibuat juga, apa kata Allah? Saya perlu sama puasa kamu. Saya nggak perlu dengan kamu tidak makan dan tidak minum. Sehingga ulama simpulkan dari di sini, orang puasa yang tetap bohong, orang puasa yang tetap bertindak bohong, pahala puasanya nggak ada, karena nggak diterima oleh Allah. Tapi kewajibannya tertunai. Artinya dia di akhirat dia tetap dianggap orang yang sudah melakukan puasa, tapi nggak dapat apa-apa dia. Nah, laisa lahu min siyami ila al-ju' wal nafas. Sesuatu akan naik tingkat dan naik kualitas kalau kita pernah berpikir untuk hal tersebut. Tapi kalau tidak pernah memikirkannya, maka kita akan ada di kualitas yang sama setiap waktu. Maka perlu berpikir, perlu melakukan kajian terhadap puasa Ramadan tahun kemarin. Nah, selepas Ramadan tahun kemarin, apa yang antum dapatkan? Bagaimana kondisi batin? Bagaimana kondisi hati? Bagaimana kondisi rohani? Bagaimana kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dengan amalan puasa tersebut? Oh, ternyata nggak ada perubahan. Buktinya sebelum Ramadan kemarin dan setelah Ramadan saya gitu-gitu saja, malah saja pokoknya. Berarti perlu dilihat puasanya, apa yang salah? Oh, yang salah adalah saya sering terlambat berbuka. Yang salah adalah saya tetap minum ketika azan berkumandang. Karena dengan pendapat sebelah, kita boleh makan dan minum selagi azan belum selesai. Nah, ini pendapat Wahabi lagi. Itu pendapat nggak benar itu. Orang azan boleh makan dan minum selagi azan belum selesai. Kalau kita tinggal di dalam ini, bakal lama sahurnya ini. Kenapa? Karena ada ujian nanti azannya. Setelah saya azan dari koma, ini baru azan. Oh, itu masih bisa makan minum. Nah, mungkin karena faktor itu, mungkin karena faktor makan banyak. Jadi antara puasa dan nggak puasa, standar makan sama saja, nggak ada pengurangan, bahkan malah berlebih. Jangan-jangan ya.
bukan es buah. Allah Allah. Atau mungkin ini gara-gara pulang tarawihnya dari yang 8 rakaat. Jadi perlu dilakukan kajian. Sehingga selesai Ramadan, selesai Syawal, kita memiliki kualitas yang beda daripada sebelumnya. Itu disebut naik kelas. Kalau tidak pernah berpikir, kita tidak pernah naik kelas. Tapi kalau berpikir dan sempurnakan mulai pada perkara yang paling kecil. Dulu waktu SD itu nggak mikir lah sahur buka pakai apa. Alhamdulillah sekarang sudah istiqomah pakai korma, bukan pakai kolak dulu, tapi pakai korma, buat 5 air. Jadi kalau saya berbuka ke rumah tante pun saya bawa korma 3 biji, baru saya buka. Nah, baru ada peningkatan. Dan kemarin saya cari masjid yang sedikit, bahkan rumah saya dekat belok sebetulnya. Bisa saya sholat di sana 1 juz, tapi saya cari tempat yang lain yang cuma 8 rakaat. Nah, waktu imam aja saya belok. Tidak dapat tugas, saya sholat tempat lain 8 rakaat. Sekarang saya mau carilah yang full 30 juz, yang full 1 juz setiap malam, walaupun sudah di rumah. Kalau 8 rakaat di kampung saya akan sambung di rumah sendiri. Wah, itu mantap itu. Saya rasa pulang Syawal langsung jadi wali. Nah, kenapa? Karena percepatan bulan Ramadan itu percepatannya 70 daripada bulan lain. Percepatannya. Kalau bulan ini lumayan kualitasnya tinggi, bulan Rajab. Nah, kalau selain bulan Ramadan, kalau kita menempuh jarak dekat dengan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah 1 jam 10 km, 1 jam kita bisa menempuh mendekatkan diri kepada Allah 10 km, tapi di bulan Ramadan 70 km. Maaf, 700 km. Bayangkan 10 menjadi 700 km. Bulan Syawal kita ibadah, jarak ibadah yang masa ibadah yang kita gunakan 1 jam. Lalu kita dekat kepada Allah 10 kilo. Ini tasawur pemahaman saja. Tapi kalau bulan Ramadan kita ibadah 1 jam, kita dekat kepada Allah 700 kilo. Karena kecepatannya 70 kali lipat. Nah, kalau dari sini angkot pergi ke belok situ, itu dalam masa 45 menit. Itu kalau pakai waktu Ramadan itu hanya 1 menit kurang dikit. Nah, kalau sekarang 45 menit. Jadi kalau antum pakai waktu Ramadan itu ke belok itu 1 menit kurang dikit. Kira-kira 50 detik sudah sampai. Nah, hadis berikutnya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam yazalil mukhabar, siapa saja yang tidak meninggalkan praktek mukhabarah, falyudzan, maka hendaklah diumumkan biharbin minallahi wa rasulih, untuk perang dengan Allah dan Rasulnya, yang tidak mau meninggalkan praktek mukhabarah. Tafakkur. Sabilullah, apa itu mukhabarah?
mana mukhabar? Apa itu mukhabar? Nama-nama berpikir, mubazir waktu. Ilyas. Mukhabarah, muzara'ah. Zara'ah. Hah? Ya, apa itu mukhabarah? Kata mukhabarah. Kata mukhabarah itu apa? Itu model zaman belajar. Apa? Tadi kenapa anda nggak belajar? Kenapa nggak belajar? Zara kenapa nggak tahu? Lupa, beda jawabannya. Tapi hasilnya sama. Sama-sama nggak bisa jawab. Satu jawabannya nggak belajar, satu jawabannya lupa. Hasilnya sama-sama nggak bisa jawab. Berarti orang belajar yang lupa dan sama nggak belajar, hasilnya sama. Jadi mukhabarah, seseorang punya tanah, sawah, punya kebun, kemudian disuruh orang lain menggarap. Ini sawah saya, garaplah. Nah, nanti hasilnya kita bagi dua, atau hasilnya untuk kamu 2/3, saya 1/3, atau saya 2/3, kamu 1/3. Nah, bibitnya dari kamu, itu namanya mukhabarah, bibit daripada penggarap. Tapi kalau bibit dari pemilik tanah, namanya muzara'ah. Nah, Nabi katakan di sini, umumkan peran Allah dan Rasulnya. Berarti mukhabarah dianggap praktek riba. Kenapa dikatakan dianggap praktek riba? Karena pemilik tanah tidak akan rugi sama sekali. Mau panen melimpah, mau gagal panen, mau panen biasa-biasa saja, pemilik tanah nggak akan rugi, karena dia tetap dapat persen daripada hasil panen. Kalau gagal panen pun dia tetap untung. Di mana dapat untungnya? Sawahnya tidak jadi kebun, karena tetap dipajak, karena tetap diairi, karena tetap disiram. Akhirnya sawah tetap sawah. Tapi kalau tidak digarap, itu sawah lama-lama jadi kebun. Dibiarkan jadi hutan. Nah, tapi dengan orang yang menggarap, dia tergantung nasibnya dari hasil. Kadang dia rugi karena gagal panen, kadang dia untung, hasilnya banyak. Jadi nasibnya nggak tahu. Hasil usaha dia itu dibalas dengan ketidakpastian. Padahal pengorbanannya pasti. Bajak sawah pasti, menabur benih pasti, nanam pasti, menyiang padi pasti, pupuk pasti, mengairi pasti, menjaga dari burung pasti, menjaga dari tikus pasti, menjaga malam keluarga babi juga pasti. Nah, mengeluarkan uang untuk tenaga kerja panen juga pasti suka, hasilnya tidak pasti. Maka terlibatlah riba.
Sehingga disamakan hukumnya. Orang yang tidak meninggalkan paten mukhabarah berarti telah mengumumkan peran Allah dan Rasulnya. Maka berdasarkan hadis ini, ulama berpendapat mukhabarah haram. Tapi ada juga ulama yang membolehkan karena menganggap ini mungkin hadis ini mansuh karena Nabi pernah bermukhabarah dengan Yahudi Khaybar. Nah, jadi praktek mukhabarah khilaf. Maka kalau di kampung antum ada orang buat mukhabarah muzara'ah, bahasa di Padang memagang sawah. Nah, magang sawah. Sawah orang dipegang, kita yang ngurus, hasil bagi dua. Dikarenakan tidak punya sawah. Biar saja karena khilafiyah. Tapi kalau gadai itu memang haram. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man lam yarham sawirana," siapa saja yang tidak kasihan kepada yang kecil di antara kami, wa ya'rif haqqa kabirina, orang yang tidak tahu hak orang dewasa di antara kami, falaysa minna, maka tidaklah ia dari golongan kami. Hadis sahih. Kecil di sini dengan makna satu, kecil usia, dua, kecil posisi, hanya jelata. Besar di sini besar usia atau besar kedudukan. Orang yang tidak kasihan ke yang kecil, ambil pikir, suruh yang kecil-kecil saja, yang besar sibuk main bola. Nah, berarti ambilnya bukan umat Nabi. Nah, kalau bukan umat Nabi, entahlah umat Yahudi atau entah Nasrani, entah Majusi, entah Wasani. Wallahu a'lam. Pokoknya bukan umat Nabi. Antum makan ini keliru. Amir nih, Amir. Ini lupa ya. Ini tugas Pak Amir. Amir mana? Amir kebersihan. Amir antum mana? Tahu sama tuh membola dia. Saya suruhnya di rumput sendirian. Berarti Amir antum bukan umat Nabi. Nah, mungkin Wahabi, mungkin Majusi, mungkin Wasani. Nah, begitu juga yang tidak kasihan kepada anak yang kecil. Suirona di saatnya anak yang kecil, orang yang kecil sedang ditimpa musibah. Nah, kadang makan, kadang tidak, air bersih susah, penerangan tidak ada. Dia makan enak di kedai sambil merokok cerutu. Toh, berarti dia bukan umat Nabi, itu umat non Nabi. Salah apa? Pokoknya bukan Nabi. Nah, begitu juga orang yang tidak tahu hak orang dewasa. Dah jelas tua dari dia, dipanggil nama saja. Jangan sebentar. Itu kan apa ngantuk? Kenapa panggil nama? Berarti dia bukan mana? Abdullah. Mana aku? Antum panggil apa nama sultan? Hah? Panggil apa? Panggil sultan saja kan? Nah, ini bahaya ini. Gak umat Nabi. Mana duluan lahir pada antum? Kenapa antum bilang panggil nama saja? Hah? Enggak. Antum panggil apa? Panggil apa? Hah? Atau enggak? Panggil udah, atau Mas
harus tahu hak orang dewasa. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala katakan, kalau sekiranya saya tahu kamu lebih tua 1 hari dari saya akan berjalan di depanmu. Kalau saya tahu kamu tua dari saya 1 hari, saya akan berjalan di depanmu. 1 hari, pas 1 tahun. Maka gak boleh manggil nama kepada orang lebih dewasa. Siapa ini? Awas, nanti mau bilang? Hah? Udah? Fajar. Yang bagi ikhlas saja ya? Nah. Balik jamnya. Itu magelang. Hah? Nah ini. Ini kalau kedapatan lagi taruhan nih. Biar jadi umat Nabi. Antum wajib menjadi mata-mata semua kepada adik-adik kecil yang di sini yang punya abang-abang dewasa. Nanti kita rotan di telinga karena tak mendengar, dirotan di mulut karena tidak punya adab, dirotan di kepala karena lupa punya otak. Berat ancamannya. Hadis berikutnya ada satu lagi, yaitu menghargai orang dewasa di antara kami, maksudnya adalah pemimpin. Nah, perlu juga menghargai pemimpin. Sejak era SBY itu seperti penghargaan kepada pemimpin sudah hilang. Dulu rakyat bilang Pak Soeharto, Pak Habibie, Bu Megawati. Selesai Pak SBY, Jokowi, bilang Pak. Ini bahaya. Harus bilang Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo, nah, harus pakai Pak, nggak boleh panggil nama saja, karena mereka adalah pemimpin. Orang yang tidak memberikan penghormatan kepada pemimpin, berarti dia bukan umat Nabi. Pemimpin yang tidak memberikan santunan kepada rakyat, bukan umat Nabi. Adik yang tidak panggil abang, bukan umat Nabi. Abang tidak kasihan ke adiknya, ngatur-ngatur saja, bukan umat Nabi. Nah, paham tuh? Paham tuh? Hadis terakhir, 2 terakhir. Padahal cuma 2 menit bedanya. Berat kenapa ya? 2 menit. Kalau film atau iklan ini tonton. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man lam yarda bi qada'illah." Siapa yang tidak rela dengan qada Allah, wa yu'min bi qadarillah, dan tidak percaya dengan takdir Allah, falyaltamis ilahan ghairallah, maka hendaklah dia cari Tuhan selain Allah. Hadis ini semana dengan hadis qudsi. Allah katakan, "Malam yarda bi qada'i, walam yasbir ala bala'i, walam yashkur ala na'ma'i, fakhrud min tahtis samai, fadlud ilahan atau robban siwaya." Yang tidak mau sabar dengan
musibah yang aku sampaikan berikan, tidak bersyukur dengan nikmat, tidak rela dengan takdir, cari Tuhan selain aku, keluar dari kolong langitku. Allah ada dalam itu. Keluar dari kolong langitku, mau mana keluar? Di Afrika itu masih di bawah langit Allah. Masuk dalam kubur masih di dalam langit Allah. Nah, pergi ke bulan masih di bawah langit Allah. Nah, berarti harus sabar, harus ridho dengan qada Allah. Maka tidak ada bahasa penyesalan bagi mukmin kalau sekiranya tidak baik sabar, kalau baik syukur. Malam yaskurinnas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Maka harus kita membalas terima kasih dengan ucapan jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilayhi marji wal ma'ad. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.